Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Arjuna. Katanya coba-coba sesekali. Makasih banyak ya Bang Arjuna mau support Mimin lewat Saweria. Nah, ada lagi guys dari Bang Subrata. Udah lama banget ya baru kelihatan lagi nyawernya Bang Subrata. Katanya buat beli cemilan Min, tetap semangat. Makasih banyak ya yang udah support Mimin, maupun dari Saweria, dari like maupun ndak skip iklan ya. Makasih banyak. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Yuk kita langsung pada video terbaru. Di atas sungai seribu harta karun yang membentang, mengambang diam sebuah kapal raksasa yang dipenuhi kekuatan kekacauan. Itu adalah perahu Mausoleum. Panjangnya 100 miliar kilometer, sunyi namun seolah menjadi penopang terakhir umat manusia. Lo Feng dan para Universe Master manusia berjalan menyusuri lorong panjang, mengikuti pemimpin kota primal. Langkah mereka tenang, tapi hati mereka penuh rasa ingin tahu. Kemana kita akan pergi? Tanya Master Kegelapan. Suaranya berat, namun mengandung rasa penasaran yang dalam. Pemimpin kota primal menoleh dengan senyum tipis. Kita akan masuk ke dalam perahu Mausoleum. Ini wilayah inti dari wilayah rahasia primal dan terlalu banyak mata-mata dari ras lain di luar. Aku tidak ingin informasi ini tersebar. Setelah di dalam, kalian akan melihat sendiri apa yang diwariskan oleh guru Origin. Lo Feng mengerutkan kening, hatinya berdebar. Warisan guru Origin harusnya itu bukan sekedar harta biasa. Begitu mereka memasuki bagian dalam kapal, nuansa berubah drastis. Keheningan yang sakral menyelimuti ruang megah tempat mereka berpijak. Perahu Mausoleum bukan sekedar alat, tapi benteng pamungkas. Bahkan kekuatan dari Trugat sekalipun tidak bisa menghancurkannya. Perahu Mausoleum ini sungguh luar biasa, gumam pemimpin kota primal. Meskipun tidak bisa menyerang, tapi pertahanannya, bahkan harta sejati tertinggi pun tak sanggup menembusnya. Dengan kapal ini, portal alam semesta terakhir kita tetap aman dari kehancuran. Para Universe Master mengangguk pelan. Lo Feng tersenyum. Dengan adanya perahu Mausoleum, setidaknya satu hal berharga bagi umat manusia tetap terjaga. Di dalam istana pusat kapal, seluruh Universe Master manusia berkumpul. Atmosfer dipenuhi harapan dan rasa penasaran yang menegangkan. Pemimpin kota primal berdiri di tengah ruangan, menatap rekan-rekannya. Sekarang, aku akan menunjukkan pada kalian warisan yang ditinggalkan oleh guru Origin. Ia mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya muncul sebuah benda kecil, sebuah miniatur dengan bukit, danau, dan rumah kayu. Pemandangannya damai dan artistik, namun tidak memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Lo Feng menyimpitkan mata. Master Penggong juga terlihat ragu. Sepertinya hanya harta sejati tingkat atas. Ini jelas bukan harta penjaga ras, gumam Master Kegelapan. Namun pemimpin kota primal tetap tenang. Benda ini belum diaktifkan. Kalian belum melihat kekuatannya yang sesungguhnya. Ia mulai menyalurkan kekuatan ilahi ke dalam benda tersebut. Benda mungil itu membesar. Dalam sekejap, sebuah gunung raksasa setinggi 10.000 km menjulang di tengah ruangan. Di lerengnya berdiri rumah kayu setinggi 100 km dan danau luas berdiameter 1000 km terbentang di depannya. Masuklah, kata pemimpin kota primal. Dia mengecilkan tubuhnya menjadi 10 km. Yang lain pun mengikuti, berjalan menyusuri pinggiran danau menuju rumah kayu. Apa sebenarnya kekuatan benda ini? Tanya Master Penggong. Masih belum aktif sepenuhnya, jawab pemimpin kota primal. Benda ini memerlukan 2 tubuhku untuk digunakan. Tiba-tiba,
muncul tubuh kedua pemimpin kota primal tanpa alas kaki dan membawa tongkat kasar. Sosok itu berjalan menuju gunung dan menyatu dengannya. Saat itu juga pemimpin kota primal melangkah ke tengah danau. Gunung mulai bergetar, riak energi menyapu udara. Ukiran-ukiran samar muncul di langit. Langit berubah hijau, tanah menjadi abu-abu. Segalanya mulai menyatu di satu titik rumah kayu. Cahaya keemasan menyembur dari rumah itu, menjalar ke langit dan tanah. Langit dan daratan kini membentuk sebuah miniatur alam semesta. Sungguh kekuatan yang luar biasa, kata Master Longyan. Pemimpin kota primal berdiri di atas danau. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Guru Origin menciptakan ini dari 36.200 komponen kecil. 3 struktur utama, yaitu gunung, danau, dan rumah kayu, mewakili langit, daratan, dan pusat semesta. Kami menyebutnya alam semesta telapak tangan. Semua terdiam, bahkan Master Kegelapan pun tampak terpana. Di dalam area 1 tahun cahaya ini, aku bisa meluncurkan 2 serangan Universe Master level 6 secara bersamaan. Ini bukan sekedar harta sejati. Ini adalah versi sederhana dari hukum operasi alam semesta. Lo Feng menatap ke langit hijau dan tanah abu-abu. Di balik keindahannya, ia melihat hukum yang bekerja. Waktu, ruang, tekanan energi, semua telah berpadu. Ini sebuah mesin, gumam Lo Feng, seperti sayap sawu, tapi jauh lebih kompleks. Pemimpin kota primal mengangguk. Ya, ini mesin tipe tinggi, bukan yang paling kuat di samudra semesta, tapi di alam semesta asli. Ini adalah penjaga terbaik ras kita. Lo Feng terdiam. Di dalam pikirannya, inspirasi mengalir. Ia mendongak ke langit buatan itu dan tersenyum. Dunia baru telah terbuka di hadapannya. Dunia itu disebut alam telapak tangan, sebuah alam semesta mini. Wilayah yang sangat luas ini terdiri dari pemandangan alam yang begitu indah dan menakjubkan. Di dalamnya terdapat gunung-gunung megah yang menjulang tinggi ke angkasa, danau-danau yang luas dan tenang, serta rumah-rumah kayu yang melayang di udara. Semua diciptakan dengan keahlian luar biasa. Setiap sudut dunia ini bergetar dengan energi yang halus namun penuh kekuatan. Keajaiban seperti ini tidak hanya menakjubkan bagi manusia, tetapi juga bagi Universe Master yang sudah terbiasa dengan segala bentuk keajaiban. Di alam semesta asli, benda seperti ini lebih berharga daripada apapun yang ada. Untuk bisa menciptakan ini, berarti ia harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang hukum-hukum alam semesta. Bahkan para Universe Master hebat sekalipun tak bisa melakukannya begitu saja. Universe Master lainnya yang berdiri di sampingnya mengangguk, matanya menyiratkan kekaguman. Betul, tetapi bukan hanya itu. Alam telapak tangan ini membutuhkan 2 tubuh pemimpin kota kekacauan primal untuk mengendalikan segala sesuatunya. Bagaimana dia bisa mencapainya hanya dengan dirinya sendiri? Apa rahasianya? Seorang Universe Master lagi yang lebih muda berkata dengan nada terkejut. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menguasai ini sendirian? Ini bahkan melebihi Trugat. Hanya Guru Origin yang bisa mencapainya. Di luar alam telapak tangan, para Universe Master mulai merasakan ada yang tidak biasa. Sebagian besar Universe Master hanya merasakan perubahan besar ketika suatu entitas sedang melakukan terobosan atau mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Seorang Universe Master dengan cepat menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Lo Feng, ada apa dengan dia? Apa dia sedang mengalami sesuatu perubahan besar? Tanya Universe Master lainnya dengan cemas. Pada saat ini, tubuh Lo Feng yang sedang duduk dalam meditasi di dalam alam telapak tangan mulai mengeluarkan cahaya yang terang. Seakan-akan seluruh dunia mini ini hidup. Dia menutup matanya dengan sangat hati-hati, tidak ingin ada gangguan. Para Universe Master yang hadir saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa ini adalah momen penting. Jangan ganggu dia, teriak seorang Universe Master yang segera mencegah siapapun mendekat. Lo Feng sedang berada di titik terpenting dalam perjalanannya. Jangan sampai kalian menghalangi proses terobosannya.
Di sisi lain, pemimpin kota primal yang lebih berpengalaman juga menyaksikan kejadian ini dengan penuh perhatian. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Lo Feng sedang menuju suatu titik terobosan yang luar biasa, tetap saja dia tidak bisa menahan rasa penasaran dan kekaguman yang mendalam. Lo Feng benar-benar luar biasa, gumamnya dalam hati. Muridku, apakah kamu akhirnya akan melampaui batas yang telah kamu capai? Setelah beberapa saat dalam meditasi, Lo Feng membuka matanya. Cahaya yang semula menyelubungi tubuhnya mulai meredup. Dia menghela napas panjang, seolah menyadari bahwa sesuatu yang sangat besar telah terjadi dalam dirinya. Suasana di sekitar alam telapak tangan yang semula tenang tiba-tiba terasa berbeda. Dengan penuh keyakinan, Lo Feng membuka mulut dan berkata, "Guru, aku siap untuk pergi. Aku akan melangkah keluar." Pemimpin kota primal yang mendengar itu hanya bisa tersenyum. Matanya menunjukkan kebanggaan yang mendalam terhadap muridnya. "Pergilah muridku, kekuatanmu kini lebih besar dari sebelumnya. Dan aku yakin perjalananmu masih panjang. Segala hal yang menunggumu di luar sana adalah tantangan yang harus kau hadapi. Tetapi ingatlah, aku selalu ada untukmu." Lo Feng mengangguk, merasakan semangat yang baru menyelimuti dirinya. Dengan gerakan tangan yang elegan, dia menghilang dalam sekejap, meninggalkan alam telapak tangan dan menuju ke dunia luar yang luas dan penuh tantangan. Begitu dia keluar dari alam telapak tangan, Lo Feng tiba di negara dewa miliknya. Tempat ini yang telah dibangun dengan penuh kesabaran dan kekuatan, kini mulai menunjukkan kekuatan terbesarnya. Samudera terpencil yang luas terbentang hingga tak terhitung panjangnya. Gelombang besar yang tak terduga datang dari kedalaman laut yang menakutkan, seakan menanggapi perubahan besar yang baru saja terjadi pada diri Lo Feng. Lo Feng merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya. Ini benar-benar sebuah terobosan besar, pikirnya. Matanya menyala dengan semangat baru. Sekarang, aku harus memanfaatkan setiap potensi yang baru terbangun ini. Kekuatan yang dia serap dari samudera terpencil dan dunia di sekitarnya mulai berputar dengan sangat cepat di dalam tubuhnya. Di luar negara dewa, segala sesuatu seakan bergetar mengikuti gerakan energi yang luar biasa ini. "Aku merasa ini belum cukup," bisik Lo Feng. Dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyerap lebih banyak lagi kekuatan yang ada. Dia kemudian menyadari bahwa dalam proses terobosannya ada dua hal yang harus segera dia selesaikan. Pertama, tubuh musanya, sebuah bentuk kekuatan yang telah terhambat selama ini, kini bisa berkembang dengan pesat. "Aku harus memperbaiki tubuh musaku, mengangkat hambatan gen kehidupan yang ada. Dengan begitu, aku bisa melampaui batas diriku dan menjadi lebih kuat lagi." Kedua, dia tahu bahwa negara dewa miliknya, sebuah tempat yang telah dia bangun dengan sangat hati-hati, akan mencapai tingkat akhir dalam perjalanannya. Dia menyadari bahwa perubahan besar ini bukan hanya miliknya, tetapi juga akan mempengaruhi seluruh dunia yang ada di bawah kendalinya. Dengan kekuatan baru yang dia miliki, Lo Feng siap untuk melangkah lebih jauh. "Ini baru permulaan," gumamnya penuh keyakinan, memandang negara dewa yang kini mulai berubah dengan kekuatan yang lebih besar. Di luar sana, dunia menunggu dia untuk menghadapi tantangan berikutnya, yang pasti lebih besar dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Setiap langkah yang dia ambil kini membawa kekuatan yang lebih besar, dan di dalam hatinya dia tahu bahwa tantangan terbesar yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dengan tubuh dan kekuatan yang baru, perjalanan Lo Feng menuju masa depan yang lebih cerah sudah menanti. Di wilayah manusia, di tengah luasnya semesta, tersembunyi di balik lapisan-lapisan ruang dan waktu, berdiri diam di kota primal yang merupakan benteng terakhir peradaban manusia. Dari tepi pagar kristal yang membingkai langit, pemimpin kota primal berdiri membelakangi angin yang menggulung. Matanya menatap dalam ke arah sungai Seribu Harta Karun, tempat warisan peradaban kuno bersemayam. Suara beratnya bergema lirih, seakan menyatu dengan angin.
Sekolah Dewa Leluhur, Aliansi Binatang Luar Angkasa, dan kini Aliansi Kebebasan. Semuanya ingin jawaban. Mereka menginginkan bagian terakhir dari warisan itu. Rahasia menjadi terugat, bahkan mencapai batas tertingginya. Ia mengepalkan tangan, memendam kekhawatiran. Jika kita memberikannya, warisan itu akan menyebar. Tidak hanya manusia yang akan bangkit, tetapi juga ras-ras lain. Kita mungkin akan kehilangan segalanya. Warisan kuno itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode mempercepat pencapaian Universe Master. Yang kedua, rahasia naik tingkat menjadi Trugat hingga puncak yang disebut Trugat Batas. Bagian kedua adalah yang paling diincar. Namun pemimpin kota tahu jika itu dibagikan, umat manusia akan kehilangan keunggulan strategis mereka. Jika kita hanya memiliki sedikit wilayah, 100 Universe Master pun cukup. Tapi mereka sudah memiliki 1000. Jika kita beri mereka warisan itu, kekuatan mereka bisa menyamai Guru Origin. Tidak, kita tidak boleh menyerahkan. Langkah kaki bergema di lorong batu. Seorang pria muda berjubah putih muncul. Matanya tenang, namun menyimpan kekuatan tak tertandingi. Pemimpin kota primal menoleh, matanya membelalak. Lo Feng menghampiri dan berdiri di sisinya. Pemimpin kota menatap muridnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Apakah sebelumnya adalah terobosan? Lo Feng tersenyum. Ya, tubuh manusia dan juga tubuh binatang bertanduk emas kini mencapai batas kekuatan Universe Master. Tubuh Musa, gen kehidupannya melewati 3000 kali lipat. Bahkan tubuh lautan telah menjelma menjadi kekuatan yang sulit ditandingi. Pemimpin kota tampak lega. Itu kabar yang luar biasa. Lo Feng memandang gurunya. Guru, aku tahu kamu khawatir soal perang yang akan datang. Tentu saja, Aliansi Kebebasan mengancam. Sekolah Dewa Leluhur dan para Trugat dari ras lain telah menetapkan tuntutan mereka. Mereka ingin warisan penuh, kita tidak bisa memberikannya. Kalau begitu, ayo lawan saja mereka. Pemimpin kota terdiam. Kata-kata itu menggelegar di dalam hatinya. Tapi ia tahu kata-kata Lo Feng bukan sekedar keberanian omong kosong. Aku punya rencana, kata Lo Feng. Tubuh lautan jarak jauhku adalah kunci. Bahkan jika mereka menyerang bersama, aku yakin bisa menahannya. Dan dengan menara bintangku, aku memiliki perlindungan mutlak. Pemimpin kota menarik napas panjang. Kau sadar ini bisa menghabisimu? Aku sadar, tapi ini satu-satunya cara agar manusia tak menyerah. Setidaknya kita harus mencobanya. Uji dulu, lakukan percobaan bersama para Universe Master manusia. Pemimpin kota primal berpikir lama. Akhirnya ia mengangguk. Baik, kita uji dulu. Jika berhasil, kita jalankan rencanamu ini. Lebih dari 100 Universe Master berkumpul di dalam kubah uji coba. Alam semesta mini diciptakan untuk menguji skenario paling ekstrim. Tubuh lautan jarak jauh Lo Feng menahan semuanya dan menang. Pemimpin kota pergi ke Guru Origin. Lo Feng gila, tapi ini mungkin berhasil. Kau lihat sendiri, kata Guru Origin. Lo Feng adalah harapan kita. Maka keputusan dibuat. Manusia mengirim tanggapan pada 3 kekuatan besar, yaitu Sekolah Dewa Leluhur, Aliansi Binatang Luar Angkasa, dan Aliansi Kebebasan. Pesannya sederhana. Kami bersedia berbagi rahasia menjadi Universe Master, tidak lebih. Di Istana Dewa Leluhur, 3 Dewa Leluhur, 8 Dewa Binatang, dan Universe Master lainnya berkumpul. Dewa utama bermata hijau dan berambut seperti tentakel logam berbicara. Itulah respon manusia. Mereka menolak memberi bagian kedua dari warisan. Tapi kita menuntut 2 hal, seru seekor dewa ikan hitam raksasa. Bagaimana menjadi Trugat dan cara mencapai batasnya. Mereka hanya setuju pada 1, ujar sang dewa utama datar. Ruangan itu menjadi sunyi. Mereka dihadapkan pada 2 pilihan, menerima atau menentang manusia. Di markas Aliansi Kebebasan, di atas Samudra Emas, di sebuah pulau terapung, lebih dari 400 Universe Master duduk di singgasana mengelilingi ruang. Perwakilan manusia telah pergi, tanggapan sudah diterima. Kami hanya akan memberikan warisan tahap pertama, tidak ada negosiasi lebih lanjut.
mereka saling berpandangan. Aliansi kebebasan, kekuatan terbesar di alam semesta asli, kini harus memilih bersekutu atau berperang. Manusia telah memilih jalannya. Mereka tidak akan menyerahkan warisan tertinggi kepada dunia. Dan itu tidaklah mudah. Lo Fong berdiri di garda depan, membawa kekuatan 4 tubuh dan keyakinan bahwa manusia bisa melampaui batas. Jika kita kalah, kita kembali ke alam semesta primal. Tapi jika kita menang, umat manusia akan menguasai alam semesta asli. Dan babak perang terakhir pun akan segera mendekat.